Halo semuanya, kembali lagi ke channel Rudy Hiskia. Kali ini aku akan membahas satu perusahaan yang sangat terkenal ya, yaitu Sido Muncul. Produk yang paling terkenalnya itu tolak angin. Jadi kalau beberapa hari yang lalu aku mempunyai penyakit di tenggorokan ya. Minum Sido Muncul langsung, bukan minum Sido Muncul, tolak angin ya. Langsung penyakit di tenggorokan ini mereda atau menghilang. Sekarang sudah sembuh total karena produknya tolak angin. Tapi kita tidak akan membahas soal produknya, tapi kita akan membahas bisnis dari Sido Muncul ini. Nah, kita pertama-tama lihat di bagian websitenya ya. Websitenya kurang lebih seperti ini, banyak produknya. Yang paling terkenal memang tolak angin ya. Tapi kita akan masuk langsung ke bagian hubungan investor, lalu ke informasi perusahaan, tidak ada informasi saham. Kalau harga kita nggak ngomongin di sini, tapi aku lebih bahas secara bisnis dan keuangannya saja dan prospek kedepannya. Struktur pemegang saham. Kita lihat struktur pemegang saham. Nah, ini dia. Ini adalah perusahaan keluarga ya, Sido Muncul ini. Nama PT-nya PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul. Nah, ini nih nama PT-nya ya, Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. Jadi ini dipegang oleh keluarga Hidayat. Lalu ke bawah lagi PT Hotel Candi Baru 60%, lalu Concordan Investment Pte Ltd 21%, masyarakat sebesar 18%. Jadi pengendalinya tetap keluarga Hidayat ya. Pengendali utamanya dari lewat PT Hotel Candi Baru. Lalu PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk ini memiliki beberapa anak perusahaan. Ada 4 macam ya. Ada 4 anak usaha. Muncul Mekar, SHI, Berliko, dan Muncul Nigeria. Jadi Sido Muncul ini juga menjual produknya di negara Nigeria. Ini pemegang sahamnya secara angka, dan ini jumlah pemegang saham ya. Oke, ini pemodal asingnya. Oke, kurasa informasi tentang saham lewat preview saham, maksudnya preview perusahaannya juga cukup sampai di sini ya. Kita akan langsung masuk ke bagian laporan keuangan. Kalau soal sejarahnya, soal yang lain-lainnya yang basa-basi begitu tentang kami, visi misi, manajemen dan lain-lain, kurasa nggak begitu penting. Tapi kita akan lihat bagian direksinya ya. Nah, ini direktur utamanya Pak David Hidayat. Lalu kita akan lihat ke pengendali utama yang sebenarnya itu siapa gitu. Oke, coba masuk ke bagian Dewan Komisaris. Nah, ini dia. Jadi semua jajaran kebanyakan dipimpin oleh keluarga Hidayat ya. Komisaris utamanya Jonathan Sofian Hidayat. Oke, kita langsung masuk saja ke laporan keuangannya. Perusahaan jamu atau lebih tepat bisa bilang herbal kali ya. Herbal atau jamu sama saja sebenarnya. Jadi tolak angin ini atau Sido Muncul ini produk yang sangat dibutuhkan sampai masa depan nanti ya. Jadi orang lebih suka kalau sekarang pemikirannya itu mencegah lebih baik dibanding harus sakit dulu baru berobat. Nah, produk-produknya Sido Muncul ini lebih ke pencegahan ya kalau aku lihat ya. Apakah ada pengobatan? Ada juga. Gitu. Oke. Oh ya, aku ada satu pernah lihat. Ini mereka punya website toko online begitu. Tapi apakah masih ada atau tidak ya? Kita lihat dulu ya. Inovasi produk. Mereka ada website online store gitu. Dan produk mereka itu jamu-jamunya sangat banyak.
tidak hanya tolak angin saja. Nah, ini kita lihat katalognya ya. Ini jamunya sangat banyak. Kita tunggu. Lama juga ya. Ayo. Lewatin aja kali ya. Nah, akhirnya muncul juga halaman produknya. Lihat kan, ada tolak angin yang normal, yang biasa, tolak angin cair, tolak angin angan, anak ya maksudnya, tolak angin flu, tolak angin bebas gula, tolak angin tolak linu, kuku bima berenergi, susu jahe, kopi jahe, vitamin C, SMA, sari kunyit soft capsule. Wah, ini masih banyak lagi nih. Tolak linu soft capsule dan lain-lain ya. Kita lihat Madosido. Wah, ini banyak sekali sampai ke halaman 25. Temu mangga, temu lawa, pulosari. Halaman 21. Anacin sirup botol. Jadi mereka punya produk-produk ini, farmasi juga. Jadi selain tolak angin, mereka punya produk farmasi ini, paracetamol sirup. Jadi tidak hanya jual tolak angin saja, mereka punya produk-produk obat-obatan dan farmasi ya. Oke, kita kembali lagi ke halaman laporan keuangannya. Kalau kita lihat total aset lancarnya naik. Lalu kita akan bandingkan dengan total liabilitas jangka pendek. Wah, gila, ini jauh sekali sih. Total liabilitas jangka pendeknya 500 miliar. Lalu total aset lancarnya ini mencapai 2 triliun. Ini terjaga sekali ya. Dan yang paling besar ini komposisinya ada di uang kas. Dan ini bagus sekali ya. Kenapa uang kas yang bagus itu banyak? Aku suka bertentangan dengan orang yang berteori uang kas banyak itu jelek, artinya tidak produktif. Tapi aku menentang mereka, justru berhadapan dengan mereka lah. Jadi uang kas yang banyak itu digunakan untuk menghindari krisis, nomor satu. Yang nomor dua, untuk membeli kepentingan yang lebih penting dibanding dihabiskan dengan tanpa arah. Jadi bisa saja ada misalnya si Sido muncul ingin membeli perusahaan Google atau Microsoft, kan kita nggak tahu kan. Nah, itu membutuhkan cash yang sangat banyak. Jadi lebih baik cash itu disimpan tapi dipakai untuk hal yang sangat penting. Bukan beli sesuatu yang kira-kira produktivitasnya tidak signifikan. Lebih baik kita simpan, tunggu sampai sesuatu hal yang sangat penting itu dibutuhkan. Nah, itu yang disebut dengan manajemen uang yang baik. Uang kas paling banyak, aku paling suka perusahaan ini, uang kasnya banyak. Mereka bisa menggunakan uang kas ini untuk hal-hal yang sangat besar, luar biasa di depannya nanti. Jadi prospeknya cerah secara keuangan mereka. Uang utang ini sama sekali tidak bergemi ya, sekali bayar langsung lunas semua ini. Total utangnya sendiri 500 miliar. Utang jangka panjangnya kecil sekali, tidak ada utang bank. Jadi secara utang Sido muncul ini sangat luar biasa ya, sangat aman ya. Jadi utangnya kecil sekali dan uang cashnya juga banyak. Ini yang poin yang paling aku suka, uang cashnya sangat banyak. Ini bisa digunakan kapan saja nih. Ini tinggal misalnya ada kesempatan yang sangat emas ya, bukan kesempatan biasa ya, kesempatan yang sangat emas. Ini akan menjadi perusahaan yang hebat. Tinggal tunggu waktu, ketemu momen yang tepat atau ketemu objek yang tepat, ini akan menjadi perusahaan yang sangat gila di kedepannya nanti. Oke, penjualan, laporan laba rugi ya, kita masuk ke penjualan, meningkat 700 miliar di tahun 2020 berbanding tahun 2021. Ini laporan sudah full year ya, maksudnya 1 tahun, jadi bukan kuartal 3. Jadi meningkatnya lumayan banyak karena masih musim pandemi. 2021 itu masih musim pandemi dan bukan kebetulan sih, karena ada ledakan gelombang kedua yaitu Delta. Akhirnya orang banyak minum obat dan minum tolak angin untuk menghindari gejala-gejala yang berat.
Kita lihat bagian, wah ini yang poin menarik selanjutnya, yaitu margin laba kotornya sangat besar ya, di atas 50%. Bahkan mungkin bisa sampai 60% kali ya. Jadi penjualan, beban pokok penjualannya itu kecil, akhirnya mengakibatkan laba bruto atau laba kotornya sangat tinggi. Jadi Warren Buffett pernah berkata, perusahaan yang bagus itu margin laba kotornya itu sangat tinggi. Itu yang paling bagus. Kenapa? Karena perusahaan bisa melakukan banyak kegiatan untuk meningkatkan kegiatan usahanya atau ekspansi bisnisnya lebih luas lagi. Jadi makanya margin laba kotor itu sangat bagus kalau sangat tinggi ya. Ini di atas 50% ini. Bahkan mencapai 60% ya. Laba brutonya oke. Ini poin yang bagus, laba brutonya oke. Jadi poin 1, uang cashnya banyak, bagus. Terus margin laba kotornya tinggi juga, di atas 50%. Laba tahun berjalannya meningkat dari tahun lalu ya, karena peningkatan penjualan. Jadi dari laba kotor ke laba bersih, laba tahun berjalan ini pun 50% peningkat, hanya 50% bedanya. Jadi ini perusahaan yang sangat sehat sekali ya, bukan sangat sehat sekali, tapi super sangat sehat sekali nih keuangannya. Ini bagus, jadi ini resikonya sangat kecil dari sisi keuangan, ini oke banget. Kita masuk ke operational cash. Operational cash yang masuk ini pasti positif juga ya. Lihat pembayaran pemasoknya aja hanya 1,6 triliun. Sementara uang yang masuk sebesar 4 triliun. Wah, ini bisnis yang sangat menarik. Kegiatan investasi perolehan aset tetap ada 100 miliar. Arus kas dari aktivitas pendanaan ada, keluar untuk pembayaran dividen. Jadi secara keuangan di laporan keuangan terakhirnya 1 tahun penuh 2021 sangat positif ya, sangat baik, sangat positif, dan sangat cerah secara keuangan. Oke, kita langsung masuk ke rekap tahunan keuangan Sido Muncul. Kode sahamnya Sido ya. Nah ini dia, dari 2011 sampai 2021 omsetnya terus naik. Bukan terus naik, tapi ada 1 tahun yang turun, namun memiliki tren kenaikan ya. Dari 2011 sampai 2021 memiliki tren kenaikan. Kenaikan omsetnya kecil, tapi yang menarik yaitu kenaikan laba bersihnya. Ya, kita lihat ya, dari tahun 2011 itu laba bersihnya 300 miliar. Tapi di tahun 2021 laba bersihnya sudah mencapai 1,2 triliun. Ini peningkatan 4 kali lipat. Nah, ini keuntungan dari margin laba kotor yang tinggi ya, di atas 50%, mengakibat laba bersihnya itu melompat sangat jauh. Meskipun omsetnya naiknya hanya sedikit demi sedikit, tapi karena margin laba kotornya tinggi, mengakibatkan laba bersihnya bisa melompat jauh lebih tinggi. Dari sisi ekuitas tentu saja juga meningkat, bahkan meningkat lebih dari 5 kali ya. Laba bersihnya tinggi mengakibatkan ekuitas bertumbuh juga semakin tinggi. Ingat ya, dari video-video sebelumnya aku pernah bilang, kita beli saham sama dengan beli ekuitas. Jadi kita harus membeli perusahaan yang ekuitasnya tiap tahun terus bertumbuh. Ini wajib. Tapi kalau ekuitasnya terus berkurang, ini bahaya. Jadi nilai kita sebenarnya ada di ekuitas. Jadi wajib ekuitas setiap tahun harus meningkat. Kalau arus kas operasionalnya dari tahun 2011-12 aku nggak ketemu, karena aku lihatnya di filenya tidak ketemu lagi ya. Jadi file yang lama aku tidak ketemu. Tapi yang terakhir aku lihatnya 2013 sempat minus. Tapi karena margin laba kotornya tinggi, di tahun-tahun kedepannya, bukan kedepannya ya, seterusnya dari 2014 sampai 2001 meningkatnya signifikan sekali ya. Kita lihat ya, ini sesuai dengan laba bersihnya, hanya beda sedikit. Mungkin 2013 aku nggak cek, jadi mungkin itu karena ada perolehan aset tetap ya. Jadi sangat dibutuhkan aset tetapnya untuk pengembangan bisnis. Dan akhirnya pengembangan bisnis pun berjalan lancar karena laba bersihnya meningkat, omsetnya meningkat, ekuitasnya meningkat, arus kas yang masuk pun juga meningkat. Jadi dari omset, laba bersih, ekuitas, dan arus kas operasional meningkat, ini trennya naik terus. Jadi
ini memang sudah approve, keuangannya super sehat. Jadi prospek secara keuangannya juga super sehat. Oke, ini secara tahunan ya. Kita sudah lihat ini sangat bagus keuangannya. Kita lihat ke presentasi mereka apakah. Tapi sebelum itu kita lihat di sisi valuasi ya. Valuasi dari Sido Muncul. PE rasionya ya. Kita lihat PE rasionya itu perusahaannya 23 kali. Sementara di industrinya itu 38 kali. Jadi sebenarnya sudah mendekati harga wajar ya. Terus kita lihat price to book. Price to book itu perbandingan harga saham saat ini dengan harga buku ya. Kalau secara perusahaan ada di 8,45, tapi kalau industri 7, berarti sebenarnya aku bilang ini sudah muncul sudah di harga wajar, tidak murah dan tidak mahal. Jadi harga saat ini 975 ya, 975. Oke, kita lihat apakah ada berita-berita tentang Sido Muncul terakhir. Analis optimis kinerja Sido Muncul menguat di tahun 2002. Ini penopangnya. Kayaknya ini hanya pom-pom dari ini ya. Apa sih pom-pom dari pihak analis. Jadi kita lewatin aja. Kita akan mencari berita misalnya dia beli mesin baru, bangun pabrik baru. Kita lihat, kita cari itunya. Kinerja analis rekomendasi by Siam Sido, ini alasannya enggak, kita cuekin aja. Oke. Tidak ada berita yang bangun pabrik, tidak ada. Mungkin kita bisa lihat langsung ke pabrik eksposnya ya. Bener, kasus Omicron naik, pasti Sido Muncul produknya juga naik juga. Maksudnya penjualannya naik karena orang ingin mencegah mereka sakit lebih dalam, maka mereka butuh namanya semacam antibody lebih kuat, makanya mereka mengkonsumsi jamu ya. Produk-produk dari Sido Muncul lebih tepatnya. Kita akan masuk ke halaman pabrik expose ya dari Sido Muncul. Mungkin di dalam presentasinya ada pembangunan pabrik baru atau beli mesin baru, kita lihat ya, atau meluncurkan produk baru. Karena omset mereka itu dari 3, pabrik baru, lalu produk baru atau mesin baru. Mesin saya rasa iya sih, dari 3 itulah mereka bisa berkembang. Atau kuncinya kita masukin pabrik, kita lihat mereka apakah ada. Nah, ini mereka di bulan September ya, mereka melakukan public expose atau presentasi ke masyarakat. Nah, ini hanya surat, kita lihat ke lampiran kedua. Nah, ini presentasi dari perusahaan. Attractive financial, well established presence, numerous accolades. Wah, ini banyak penghargaan nih. Wah, ini gila sih, banyak penghargaan. Aku bilang kan, bahkan yang di tengah ini ya, attractive financial, ini banyak sekali margin, soal ngomongin margin, ROA, stabil dividen. Ini secara keuangan sangat sehat ya. Secara produk dan brand pun sangat kuat juga. Brandnya ini sangat kuat di pasaran. Ramadan give a positive impact to economy in the 2Q21. Oke. Maksudnya kuartal 2 ya, 2021. Continue strong momentum. Strong and sustained demand, jadi permintaannya stabil ya, bertumbuh. Produk diversifikasi, jadi ada diversifikasi produk, jadi ada ekspansi distribusi juga. Jadi produk dari Sido Muncul, jika mereka masuk ke pasar ekspor yang lebih gila lagi, kan tadi ada Nigeria satu, mungkin masuk ke negara lain lagi, pertumbuhan mereka bisa lebih tinggi lagi gitu. Mungkin masuk ke Malaysia, ke Singapura dan lain-lain.
Semoga mereka bisa masuk ke lebih luas lagi ke banyak negara ya, agar pertumbuhan mereka lebih tinggi lagi. Stabil raw material price. Jadi harga bahan pokoknya ternyata stabil ya, tidak naik turun ya, mengakibatkan margin apa sih namanya, laba kotornya ini tinggi. Makanya aku bilang aku suka banget karena margin laba kotornya tinggi, ternyata diakibatkan oleh harga bahan pokok atau bahan baku lah ya, bahan baku ini stabil. Operasional yang excellence, effective cost management, ini yang menyebabkan marginnya sangat tinggi ya. Solid balance sheet with strong cash generation ya, ini aku setuju. Zero leverage, jadi utangnya mereka bilang zero. Ini juga bagus. Higher payout ratio. Oke, ini ngomongin dividen ya, dividennya juga tinggi. Jadi sekali lagi mereka melakukan kunci sukses ya, ini namanya kunci sukses, memaksimalkan pasar domestik ya. Jadi mereka ingin lebih menguatkan lagi di pasar domestik. Export recovery, nah led by sales to Nigeria and Malaysia with Kuku Bima Energy. Jadi ternyata Sido Muncul ini menjual produk mereka ke Nigeria dan Malaysia juga dengan produk Bima Energy. The export business increase. Oh, jadi bisnis ekspor mereka bertumbuh 94%. Ini pencapaian yang luar biasa ya. Ready to commerce the essential oil business in the semester 2 2021 ya. Jadi mereka akan coba produk ini essential oil ya di semester 2 2021. Lalu nomor 3-nya digital transformation, online sales has increased more than 11 kali from tahun sebelumnya. Jadi peningkatan sales dari digital online sales itu naik 11 kali dari tahun sebelumnya. Tadi makanya aku bilang pengen tunjukin halaman ininya, apa sih e-commerce-nya, cuma tadi kita nggak temu, nanti biar teman-teman sendiri bisa cari lah ya. Focus investment in digital transformation. Oke, ini hal-hal yang bagus. Penjualan tidak hanya lewat toko-toko atau warung, tapi bisa mereka juga pesan lewat online. Business process improvement, investment in renewable energy, in projects of installing 2000 kWp solar panel. Jadi mereka menggunakan solar panel. Nah, ini biayanya juga rendah nih. Greenhouse project to ensure raw material sourcing sustainability. Jadi bahan baku diusahakan selalu tersedia lah ya. Bioethanol facility with capacity 5.000 sampai 7.000 liter per day. Ini aku kurang mengerti. Mungkin teman-teman yang masuk ke kimia mungkin lebih ngerti ini. Memaksimalkan pasar dalam negeri ya, lewat diversifikasi produk ya. Tadi kita sempat lihat ya, jadi selain jual tolak angin, brand yang paling kuat, mereka juga menjual herbal suplemen. Ternyata ada satu lagi, yaitu food and beverage. Jadi mereka jual jamu, vitamin C. Nah, kalian lihat sendiri ya, ini produk diversifikasi ini meningkatkan omset dan laba mereka. Jadi aku bilang kan tadi, selain menambah pabrik, selain menambah mesin, mereka harus menambah produk. Tapi yang paling kuat sebenarnya kalau mereka tambah produk. Produk mereka semakin banyak, omset mereka semakin tinggi. Jadi mereka harus sering membuat produk-produk baru gitu. Dan menambah pangsa pasar baru lah ya. Dua itu yang kuat, produk baru atau pangsa pasar baru di negara lain. Oke. Sukses mengimplementasikan produk strategi selama pandemi. Jadi Sido Muncul itu dan vitamin C itu nomor 1 dan 6 di MT channel modern ini kali ya. Aku kurang tahu deh MT channel itu apa. Mungkin teman-teman tahu bisa komen di kolom komen ya. Oke, grow-nya sampai 250% lebih. Vitamin C Alformat 3,5 TN. Sido Muncul vitamin C ini meningkat banyak lah ya. Fresh way to be healthier.
Sido Healthy Drinks, local taste with various health benefits. Jadi ada kopi, susu, madu, dan lain-lain ya. Kita lihat sendiri ya, jahe. Ini diversifikasinya banyak sekali. Financial summary. Tadi kita lihat, tidak perlu dilihat lagi karena finansialnya sangat sehat. Oke, ini presentasi dari mereka. Yang paling menarik adalah ini. Jadi prospek mereka ini bukan kalau aku lihat mungkin bukan dari pabrik baru, bukan mesin baru, tapi lebih ke produk-produk baru yang bisa mereka ciptakan. Terutama herbal, suplemen, food and beverage. Jadi ketika mereka ingin meningkatkan omset mereka harus menciptakan produk-produk baru. Dan satu lagi yaitu penetrasi pasar ke negara-negara lainnya. Jadi prospek mereka masih cerah karena mereka hanya masuk ke Malaysia dan Nigeria, dan aku pun yakin Malaysia dan Nigeria ini mereka masih kecil ya. Jadi mereka masih bisa kembangkan lebih luas lagi agar bisa meningkatkan omset mereka di dua negara tersebut. Dan masih banyak negara yang belum minum tolak angin dan produk-produk turunannya. Jadi ini masih terbuka sangat lebar sekali ya. Minuman herbal Indonesia bisa masuk ke negara-negara lainnya. Jadi so far prospeknya ini sangat cerah ya, sangat cerah sekali. Secara produk dan secara keuangan mereka prospeknya masih sangat cerah. Karena masih banyak negara yang belum dimasuki oleh Sido Muncul ini. Oke, kita langsung lihat tanya jawab ya. Kita pengen tahu ya, apa sih yang ditanyakan oleh para investor dan media. Apakah ada pembahasan tentang rencana ke depan atau tidak ya. Sido pabrik lampiran 1, apakah tanya jawab atau surat? Oh, hanya surat lampir. Kita masuk lampiran 2. Apakah tanya jawab? Ini seri paparan. Oke. Penjelasan tentang ini aku lihat sempat di paragraf terakhir. Produk herbal dan minuman kesehatan Sido Muncul memiliki permintaan yang sangat tinggi ya. Bukan sangat, yang tinggi dan stabil. Hingga saat ini di pasar domestik, kinerja ekspor juga masih terjaga momentum pemulihannya, terutama dari produk minuman energi Kukubima Energy di Nigeria dan Malaysia. Jadi yang terkenal di Nigeria ini Kukubima Energy, dan masih belum masuk produk-produk yang lainnya. Coba bayangin kalau ratusan atau puluhan produk dari Sido Muncul masuk ke dua negara ini. Jadi potensi pertumbuhannya masih sangat banyak sekali ya. Posisi keuangan, oke, lewat penjelasan ini produk paragraf terakhir. Minuman serbuk Sido Muncul vitamin C 1000 mg ya, tumbuh dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap performa perseroan. Jadi vitamin C ini tumbuh karena orang ingin antibodinya kuat ya. Oke, kan masa pandemi ini semua orang ingin antibodinya kuat agar tidak terkena gejala yang parah. Kita lewatin saja penjelasan ini. Nah, ini kita langsung masuk ke bagian tanya jawab. Paragraf terakhir yang sebelum tanya jawab. Meningkatnya kesadaran kesehatan dan gaya hidup sehat selama pandemi telah membawa katalis positif. Ini benar sekali. Jadi selesai pandemi, orang akan tetap memikirkan kesehatan. Jadi orang akan takut makan sembarangan dan lain-lain. Karena orang mulai sadar imunitas itu penting. Karena orang sadar imunitas penting, maka produk-produk kesehatan dari Sido Muncul menjadi produk yang mulai wajib dikonsumsi. Gitu. Untuk kedepannya tidak akan mati, produk kesehatan ini akan terus bertumbuh ya. Kita langsung ke pertanyaan tanya jawab. Apa strategi Sido untuk memaksimalkan pemasaran produk-produk baru seperti food suplemen, minuman kesehatan, vitamin C 1000 agar bisa kompetitif? Strategi yang dilakukan perseroan adalah melalui jalur distribusi yang baik
agar produk-produk Sido muncul dapat ditemukan di modern outlet, online channel, dan general trade. Dengan pendistribusian yang baik, maka produk-produk Sido muncul dapat diserap baik oleh masyarakat Indonesia. Ini betul sekali. Jadi kalau produk mereka ini ada di mana-mana, ada di warung, ada di Indomaret, ada di Carrefour, ada di Tokopedia dan lain-lain, ini orang belinya jadinya gampang. Karena belinya jadi gampang, repeat ordernya jadi gampang juga. Jadi ini dua strategi, ini salah satu strategi yang bisa mendapatkan dua keuntungan, yaitu produknya tetap ada terjadi pembelian. Nomor dua, branding mereka jadi tetap kuat. Jadi jalur distribusi yang kuat menyebabkan repeat order yang cukup baik lah, sales yang baik. Jadi ini bukan strategi, ini memang cara yang paling baik agar penjualan mereka tetap meningkat. Ini bagus sekali, distribusinya kemana-mana. Pertanyaan yang kedua dari Pak Budi Yanto ya. Berapa persen market share Sido untuk masing-masing segmen herbal serta F&B, dan apa kendala untuk meningkatkan market share tersebut? Berapa persen kontribusi penjualan dan biaya distribusi dan masing-masing channel, tradisional, modern, trade, serta online? Berapa persen tingkat utilisasi mesin produksi untuk masing-masing segmen herbal serta F&B? Kenapa rasio total aset turnover perusahaan kurang dari 100% di bawah rata-rata perusahaan consumer good lainnya, serta apa kendala untuk meningkatkannya? Pertanyaan D ini aku pikir pertanyaan yang kurang oke ya. Nah, aku nanti jelasin kenapa kurang oke ya. Market share herbal sebesar 72% untuk di kategori masuk angin, dan market share F&B sebesar 40% sampai 50% untuk kategori energy drink. Jadi ada dua sisi nih, masuk kotak tolak angin dan energy drink. Tolak anginnya dewa banget sih, produk legend lah. Kontribusi penjualan untuk tradisional sekitar 85%, modern trade sekitar 13 sampai 14%, dan online sebesar 1%. Dan benar, penjualan yang paling banyak untuk di Indonesia saat ini memang paling bagus itu tradisional ya, kayak di warung-warung, di pasar dan lain-lain, karena produk mereka bisa dijangkau oleh banyak orang lah. Untuk tingkat utilisasi mesin produksi herbal dan F&B sekitar 60%. Oh, ini bayangin ya, ini belum 90% loh jalannya. Kalau udah jalan 90% artinya permintaannya tinggi. Kalau permintaan tinggi artinya bisa meningkatkan omset dan laba bersihnya ke depan nanti. Jadi ini tinggal ditarik secara permintaan aja gitu. Rasio total aset turnover dapat dilihat pada detail fixed asset yang sebagian masih dalam chip. Jika dikeluarkan chip, seharusnya rasionya sama dengan consumer goods lainnya. Jadi sebenarnya aset itu paling besarnya di uang cash ya. Dan uang cashnya ini aku lebih setuju kalau uang cashnya itu jangan digunakan, lebih baik uang cashnya itu disimpan sampai ketemu suatu hal yang sangat menarik dan sangat bagus yang bisa mendorong kinerja Sido lebih gila lagi. Jadi beli sesuatu yang kinerjanya biasa-biasa aja, aku nggak setuju. Tapi lebih baik disimpan sampai ketemu sesuatu yang sangat menarik mereka pakai untuk agar Sido muncul ini terbangnya lebih gila lagi gitu. Bagaimana dampak pandemi terhadap pemasaran produk Sido? Ini nggak perlu dijawab sebenarnya, ini cukup baik ya. Di tahun 2018 sampai 19 pertumbuhan penjualan persoalan di atas 20%. Pada saat pandemi pertumbuhan persoalan masih di atas 15%. Artinya tidak naik ya berarti ya, justru ya. Selanjutnya di tahun 2001 pada tahun kedua pandemi pertumbuhan menjadi lebih baik lagi, menjadi di atas 20%. Hal ini dikarenakan produk-produk Sido muncul adalah produk-produk kesehatan yang lebih banyak dicari masyarakat. Jadi sebenarnya Sido muncul ini atau tolak angin ini mau pandemi atau enggak pandemi sebenarnya tidak berpengaruh ya. Tadi kan kita lihat 2018-19 kan belum masuk pandemi, tapi pertumbuhan penjualannya 20%. Ketika ada pandemi justru hanya di atas 15%, tapi di bawah 20%. Jadi mau ada pandemi atau tidak, Sido muncul tidak berpengaruh produk-produknya gitu.
Apa yang melatar belakangi diputuskannya kebijakan membagi saham bonus tahun ini dan bukan tahun sebelumnya? Apa tujuan kebijakan ini untuk jangka panjang? Ini pertanyaan yang bagus. Sido merupakan perusahaan pertama yang membagikan saham bonus yang berasal dari saham treasury, dan tentunya untuk mendapatkan persetujuan dari OJK memerlukan proses yang cukup panjang. Meskipun saham treasury ini kembalikan kepada pemegang saham, hal tersebut tidak akan mengganggu operasional perusahaan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan likuiditas saham Sido di bursa karena banyaknya pertanyaan dari investor mengenai sulitnya membeli atau mendapatkan saham di Sido di pasar. Padahal investor bisa cukup beli ya. Dan sahamnya aku pikir cukup liquid, tidak sampai tidak liquid ya. Tapi tidak apa-apa. Jadi mungkin harga saham Sido akan terdelusi ya karena saham yang diedarkan jadi tambah banyak. Oke, ini aku pikir ini bukan alasan yang cukup baik, tapi oke lah ya. Berapa persen capex terrealisasi di tahun 2021 dan rencana capex untuk 2020? Capex yang terrealisasi saat ini sekitar 30% dari total capex keseluruhan hingga bulan Juni 2021, sedangkan capex untuk tahun 2022 akan berkisar antara 150 sampai 200 miliar. Oke. Tapi digunakannya untuk apa tidak dijelaskan. Coba harusnya tanya, digunakan untuk apa ya, nanti dia jelaskan. Di tengah pandemi yang masih membayangi di dunia industri, bagaimana realisasi dari rencana Sido untuk ekspansi ke beberapa negara Asia Tenggara? Nah, ini pertanyaan bagus. Dan negara-negara Arab Teluk pada 2021. Apakah ada rencana ekspansi ke negara-negara baru pada 2022 mendatang? Negara mana saja dan produk apa saja yang akan diekspor? Tahun 2021 akan tetap fokus ke negara Nigeria, Malaysia, dan Filipina karena keadaan pandemi yang tidak menentu membuat perseroan akan lebih hati-hati untuk ekspansi ke negara-negara lain, namun tetap akan melihat peluang yang ada. Target di tahun 2022 adalah negara-negara yang belum kita masuki seperti Vietnam, Myanmar, dan negara-negara di Afrika. Oke, bagus. Tadi kan kita lihat Nigeria dan Malaysia ya, hanya masuk produk kuku bimanya saja. Jadi masih bisa, masih ada ruang yang sangat banyak untuk masuk produk-produk lainnya. Jadi ini cukup bagus untuk prospek ke depan. Kenapa Sido Muncul berani membagikan dividen dengan payout rasio yang besar? Apakah tidak ada laba ditahan untuk pengembangan? Kebutuhan capex masih bisa didanai oleh operasional perusahaan dan juga karena produk-produk Sido Muncul merupakan produk-produk fast moving, sehingga dari segi pembayaran konsumen yang cepat dan juga cash posisi perusahaan yang tinggi berada pada rata-rata 800 sampai 100 triliun. Jadi cukup jika perusahaan ingin berinvestasi ke depannya. Benar. Jadi dividen ya dibagikan saja dibanding tidak ada gunanya ya di dalam ya. Tapi tetap kas ditahan harus lebih tinggi juga untuk membeli sesuatu yang hebat ke depannya nanti. Apa ada rencana penambahan international brands baru? Jika ada, di negara mana? Apa kendala dalam lini distribusi? Banyak produk-produk bagus tetapi produk visibility-nya rendah, terutama produk RTD di MT Channel. Mengenai museum jamu dan pusat R&D, itu proyek Warga Hidayat atau dikonsolidasi ke Sido? Bagaimana progres pembangunannya? Nah, ini pertanyaan bagus nih. Untuk bisnis R&D baru dimulai sehingga diharapkan di kuartal 3 bisa produksi lebih banyak, dan tim RTD sedang bekerja keras untuk mempersiapkan ketersediaan RTD di pasar. Sedangkan untuk museum jamu dan RTD masih dalam wacana dan sampai saat ini belum dalam budget structure. Oh, berarti masih wacana. Tapi tidak bermanfaat signifikan ya ke perusahaan ya. Ekspansi apa saja yang akan dilakukan oleh perusahaan ke depannya secara organik dan inorganik, serta bagaimana usaha Sido dalam mengadopsi digitalisasi di perusahaan. Oke, strategi di tahun 2021, perusahaan domestik masih menjadi fokus utama dengan perluasan jaringan distribusi. Selain itu juga meluncurkan produk-produk baru dan total kontribusinya dalam 2 tahun ini sudah mencapai 3%. Digital juga merupakan salah satu strategi bisnis perusahaan
Dan secara keseluruhan perusahaan sudah bekerjasama dengan lebih dari 20 e-commerce marketplace di Indonesia yang meningkatkan penjualan menjadi 11 kali lipat dibandingkan tahun 2020. Oke, pasti Sido Muncul sudah masuk ke bisnis digital ya. Ini tidak mungkin mereka lupakan. Berapa kontribusi penjualan di negara Nigeria terhadap total pendapatan semester 1 2021? Jika bicara penjualan setiap negara, angka yang diberikan adalah angka total penjualan ekspor. Total penjualan ekspor secara total berkontribusi 3% dari total penjualan. Lumayan, 3% ya lumayan. Tinggal mereka kembangkan lagi. Untuk sektor farmasi, kalau tidak salah itu penyumbang income terkecil, hanya menyumbang 3% dari total income. Apakah strategi dari Sido untuk meningkatkan penjualan dari sektor farmasi? Hal tersebut terbentur dari kapasitas produksinya, sudah sekitar 85-90%. Oh, jadi Sido Muncul tidak fokus di farmasi ya, justru mereka lebih fokus ya ready to drink ini. Namun sudah ada beberapa strategi yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kontribusi dari farmasi. Salah satunya adalah toll manufacturing. Jika kontribusinya cukup besar, maka akan menambah kapasitas produksi. Namun saat ini memang segmen farmasi belum menjadi fokus utama perusahaan. Oke, good. Sekian ya pertanyaan dari ini. Kita lihat ke lampiran ketiga. Tanda tangan kah? Oh ya benar, ini absen hadir ya. Absen yang hadir ini cukup banyak ya Sido Muncul karena perusahaannya sangat positif, sangat cerah prospeknya dan sangat pokoknya positif sekali lah. Oh ini sampai ini yang hadir ya, yang hadir. Ini baru pertama kali yang hadir ini bisa mencapai ribuan orang. Wah gila, ini 1498 pihak ya, atau orang. Kita sebutnya pihak sajalah. 1498 pihak ini perusahaan yang benar-benar gila. Public exportnya sangat ramai. Oke, kita masuk ke dalam kesimpulannya langsung ya. Ya. Jadi kesimpulannya, wah ini secara keuangan sangat gila, sangat positif, sangat sehat. Dan prospek pun masih cerah karena produk-produk mereka ini masih belum ada di pasaran secara luas, terutama di pasar ekspor. Ekspor pun hanya Nigeria dan Malaysia, itu pun hanya satu produk yaitu Kuku Bima Energy. Belum masuk tolak angin, belum produk farmasinya dan produk lain-lainnya seperti jamu dan lain-lainnya. Dan Indonesia pun aku yakin masih banyak daerah-daerah yang belum mereka masuki, seperti yang di pedalaman atau desa-desa ya. Kalau misal desa-desa atau pedalaman tersebut berkembang menjadi kota, kebutuhan minuman ini pun akan meningkat juga. Jadi prospek kedepannya ini sangat baik secara keuangan. Prospek secara produknya, soal permintaan produknya juga cukup baik. Bukan cukup baik, sangat baik bahkan. Karena masih bisa ekspansi lagi mereka. Bahkan bisa ekspansi ke ekspor negara lain dan bahkan produk lain pun bisa masuk ke negara-negara lainnya juga ya. Jadi ini salah satu perusahaan yang super ya. Perusahaan super karena laba bersihnya tinggi, margin laba kotornya tinggi, dan masih banyak pasar yang belum dimasuki oleh Sido Muncul ini. Jadi kesimpulannya ini sangat positif dan sangat layak diinvestasikan untuk jangka panjang, bahkan bisa diinvestasikan sampai 10 tahun ke depan. Oke, sekian pembahasan tentang Sido Muncul. Mungkin kalau ada informasi yang kurang atau pertanyaan yang lebih lanjut bisa komen di kolom komentar ya. Atau kalian mau minta saham lain untuk dianalisa, kalian juga boleh komen di kolom komentar. Boleh like atau dislike, bebas. Jadi kalian bisa respon secara bebas ya di channel ini. Terima kasih. Jika ada pertanyaan lebih lanjut bisa komen. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.